Hai Asmara Genji Lovers, kembali lagi. Kali ini aku akan mereview kembali salah satu scene di episode 131. Scene dimana Harry cerita semuanya ke William. Buat teman-teman yang ketinggalan nonton atau pengen lebih jelas lagi, aku akan membacakan kembali percakapannya. Sejak kapan Harry kenal Aquila? Sejak kapan Harry tertarik ke Aquila? Dan sejak kapan Harry suka sama Jara? Di sini William menanyakan ke Harry dan Harry menjelaskan kapan pertama kali dia mengenal Aquila. William nanya seperti ini, "Sekarang lo harus ngomong. Jelas lo tahu apa yang gue tahu sekarang kan?" Harry, "Pertama kali gue ngeliat dia masih kecil. Saat itu gue ngeliat dia nolongin Haruna yang lagi dibully sama teman-temannya. Dia kelihatan berani banget." Kita flashback ke beberapa tahun ke belakang pada saat Harry masih SD. Harry melihat di sebuah taman adik kesayangannya yaitu Haruna sedang dibully. Cowok-cowok itu merebut mainan Haruna ya. Kata Haruna seperti ini, "Balikin mainan aku." Anak-anak cowok itu gak mau, ambil aja sendiri. Haruna cengeng, Haruna cengeng. Kata Haruna gini, "Balikin, itu dari kakak aku." Anak-anak cowok, "Ambil aja kalau bisa." Terus tiba-tiba kucluk-kucluk Aquila datang, teman-teman. Sang gadis kecil si pemberani itu datang, Aquila, merebut mainannya. Memberantas kejahatan, kata anak-anak cowoknya. "Sok banget, balikin gak?" Aquila, "No, Anak-anak cowok, "Berani lo sama kita." Aquila, "Gue gak takut. Mau berantem, maju sini." Kata anak-anak cowoknya ketakutan tuh. Kabur tuh semua. Nah, Harry yang melihat kejadian itu cuman melongo, melihat dari kejauhan. Dari kecil Aquila ini memang hatinya udah baik dan tulus banget, guys. Aquila bilang gini ke Haruna, "Ini mainan kamu, jangan nangis lagi ya." No, "Kalau kamu nangis lagi, nanti cantiknya hilang. Kamu lucu banget sih. Pasti mereka sirik tuh sama kamu." Aquila di sini menenangkan. Hal yang dilakuin Aquila ke Haruna ini juga pernah dilakuin Aquila ke Sandy ya teman-teman. Saat Sandy pura-pura sedih, Harry bilang seperti ini ke William, "Gue cuma bisa ngeliatin dari jauh. Itu momen yang susah buat dilupain. Mereka nggak satu sekolah. Gue juga nggak tahu dia bisa datang dari mana. Setelah itu gue nyari dia. Gue tahu dia sekolah di mana. Gue suka ngeliatin dia dari jauh. Gue kagum sama keberaniannya. Dimanapun dia berada, dia bakal selalu stand up buat orang yang kesusahan. Setelah dia lulus SD, udah, gue gak ketemu dia lagi. Pas gue jadi hacker karena Haruna hilang dan mau cari dia lagi, gue kadang, you know lah, stalkerin dia." Kata William, "Kenapa gak PDKT?" Kata Harry, "Ya dulu gue selalu sibuk ngurus semua hal. Ya nggak ada waktu buat PDKT-PDKT-an lah. Nyokap bokap meninggal juga di tahun itu. Sampai akhirnya gue ada urusan sama nyokapnya salah satu kasus kenapa gue bisa ketahan. Gue tahu itu nyokapnya. Gue nggak nyangka gue bakal ketemu dia di rumah itu waktu dia masih SMP." Oke, kita flashback lagi ya. Mamanya Aquila ini jadi kliennya Harry ya. Harry itu udah jadi Mr. F. Dan gak nyangka di rumahnya itu, di rumah Mama Mayang ini, Harry mendengar suara Aquila yang teriak dengan ciri khasnya. Yang, no, Mas Teno, tolong ya, ini terakhir kalinya. Kenapa sih sejak saya nongkrong harus diikutin? Saya tuh kesel. Bisa nggak sih sedikit aja kasih saya kebebasan, tolong deh. Tuh lagi berontak ya. Tante Mayang bilang seperti ini, "Itu Aquila, putri saya." Kata Harry, "Saya tahu dia adalah Aquila Kalista. Saya kenal suaranya dan cara bicaranya.
Tante Mayang, tentu saja kamu tahu. Apa kamu sudah kenal sama dia? Kata Harry, saya akan selalu tahu dia. Tapi tidak dengan dia. Dia sangat pemberani. Saya tertarik, Tante. Mungkin setelah dia lebih dewasa, dia masih kelas 2 SMP kan, Tante? Kemudian Harry bilang seperti ini, gue yang udah gede mulai naksir dia. Tapi dia masih kelas 2 SMP, masih kecil. Ya belum jadian sama Fatah juga. Kata William, Akila kayaknya juga belum kenal sama Fatah deh kayaknya. Kata Harry, waktu itu. Tapi kalau gue diizinin, gue mau nungguin dia, tapi saat itu jelas nyokapnya nggak setuju. Walaupun nggak diomongin secara langsung, gue paham. Gue ini OTW tahanan, Will. Siapa ibu yang oke dengan hal itu? Dan yang Tante Mayang pikirin itu bener. Gue bisa ditahan sangat lama. Walaupun gue bisa ngeliat Tante Mayang ngerasa gak enak buat nolak gue, karena apa yang udah gue lakuin buat dia. Setelah itu, gue lebih milih buat jalanin hidup. Gue pikir, ya udahlah, takdir udah milih jalan buat gue saat itu. Ya udah, gue pikir gue udah dapat lampu merah soal Akila. Ya udah, profesionalitas kan jelas beda sama personal. Dia respect sama gue, tapi akhirnya itu soal lain. Jadi ya, gue coba jalanin hidup yang barulah. Oke, dari percakapan tadi kita simpulkan dulu ya teman-teman, kalau Harry kenal Akila saat masih SD ya. Saat itu kan Akila menolong adiknya Haruna yang dibully. Saat itulah Harry merasa kagum sama Akila. Karena Harry kagum sama Akila, Harry sampai tahu Akila sekolah di mana. Terus gak lama Harry itu mulai sibuk. Terus gak lama adiknya Haruna hilang. Nah ini backstory-nya belum diceritain ya. Hilang karena apa? Kenapa Harry bisa jadi hacker? Harry bisa jadi hacker karena saat Haruna hilang, mulai mencari tahu, melacak. Nah saat itulah Harry mulai stalkerin Akila. Lanjut saat Harry SMA, Harry itu kan jadi Mr. F. Kemudian dapat klien. Siapa kliennya? Mama Mayang, mamanya Akila. Pas ke rumahnya, terus Harry denger suara Akila dong. Nah, di situ Harry mulai tertarik lagi ke Akila. Bagi Harry, Akila itu keren. Akila itu pemberani. Akila itu selalu stand up di saat orang kesusahan. Harry ditahan saat masih dia SMA. Setelah Harry selesai ditahan, dia ngelanjutin sekolahnya tuh. Berarti jadinya seangkatan dong sama Akila. Nah, di sini nih, kapan mulai Harry bertemu kembali Akila dan kapan mulai Harry suka sama Jara. Nah, sekarang kita ke percakapan selanjutnya. Harry bilang seperti ini, setelah kebebasan, gue masuk asrama. Stop ngehack dengan peraturan-peraturan asrama yang gila itu. Lo tahu kan? Dan kakak gue yang ngelarang gue ngelakuin hal-hal itu lagi. Cukup lama juga gue nggak tahu perkembangan Akila. Terus gue ketemu Jara. Gue suka sama dia, lo tau lah. Harry kemudian suka tuh sama Jara. Nah setelah Harry suka sama Jara, tiba-tiba tanpa gue sangka, besoknya setelah Jara masuk ke asrama, gue ketemu dia lagi muncul di kantin dengan suara khasnya Akila. Ya karena saat itu Akila sampai bela-belain ngelakuin pelanggaran di sekolah lamanya biar di DO. Akila itu pengen nyusulin Fatah ke asrama 9 ilmu. Kalian inget pas adegan scene pertama kali Akila datang ke asrama itu? Saat di kantin, semua anak-anak lagi kumpul, lagi makan. Fatah lagi nolongin Jara yang kesandung. Terus Akila teriakan, Fatah! Sampai semua anak-anak asrama 9 ilmu nengok ke Akila. Kalian lihat ekspresi Harry? Harry kan kaget tuh ya, pas Akila teriak, Fatah! Ini pop dari Harry pada saat itu. Baru dijelasin.
Kaget gue, udah gede dia, kata William. Dan lebih kaget lagi waktu dia datang langsung teriak Fatah di depan muka kita semua. Kata Harry, ya mau gimana lagi, waktu berlalu dan kita nggak pernah benar-benar kenalan. Dia punya kehidupan, ya udah. Kita flashback lagi, balik lagi saat kejadian itu di kantin. Akila ini kan ngelabrak Jara ya. Akila kan langsung nyamperin Jara, langsung teriak, lo mau ngerebut Fatah dari gue, lo mau ngerebut cowok gue, Fatah itu cowok gue, dan gue nggak akan biarin itu terjadi. Pokoknya Akila itu marah-marah sampai ngatain pelakor. Nah pada saat itu Fatah itu posisinya cuman bengong ya. Pada saat itu kan Harry posisinya udah suka duluan tuh ke Jara. Harry ngeliat Fatah yang bengong, nyamperin tuh. Sorry. Pertama, kita belum tahu. Kedua, Jara dan Fatah nggak ada hubungan apa-apa. Jadi lo nggak bisa fitnah orang sembarangan. Harry bilang itu ke Akila. Pada saat itu Harry itu ngebelain Jara ya, karena udah suka tuh ke Jara. Nah ini popnya dari Harry ya. Kata Harry, ya sedikit bete, keceplosan kenceng juga gue waktu Akila lagi marah-marah. Nggak tahu apa karena gue ngerasa cemburu, nggak tahu apa karena gue ngerasa, Fatah lo ngapain sih diem aja, Akila udah histeris juga. Nggak tahu gue, intinya bad mood lah. Wajar kan, kayak dia udah punya pacar, ya udahlah. Kata William, wajar. Gila sih, kayak film-film aja cerita cinta lo. Kata Harry, nah di film lo bisa ngulang adegan yang lo sesalin. Di sini lo cuma bisa nerima dan tahu dia punya pacar. Gue lanjut PDKT ke Jara. Gue suka sama dia juga karena gue ngerasa cukup kasihan sama dia di asrama. Semenjak Haruna, gue gak bisa biarin orang lain disudutkan. Gak tega, Will. Yang pasti hidup jalan terus kan. Apa yang semua kita pengenin belum tentu buat kita. Lanjut lagi ya. Kita flashback ke episode 40. Salah satu golden scene. Saat dimana sebuah rahasia besar, aib keluarga tersebar karena Sandy. Saat dimana Akila nangis, sedih, Fatah juga sama, dan Jara juga histeris banget. Episode terpecah saat itu. Nah ini nih, kata William gini, gue jadi kepikiran waktu kejadian di sekolah, waktu insiden video itu, ulah Sandy. Dia ngebongkar semuanya, tapi lo nggak nolongin Jara dan juga lo nggak nolongin Akila. Kata Harry, bukan Jara, bukan Akila ataupun Fatah, tapi keadaan. Gue shock, gue lengah karena gue gagal ngelindungin mereka semua. Dan ya, lo tahulah yang terjadi kemudian. William, gue ngerti lo tuh tipe orang yang sangat tahu kapan lo harus maju dan kapan lo harus mundur. Lo selalu mengamati dan mengawasi semuanya. Kata Harry, iya setelah itu Fatah dan Akila putus. Hal yang gue pikirin pertama adalah Fatah dan Jara punya perasaan gue mundur. Karena gue tahu mereka akan punya hubungan kayak sekarang. William dan Akila. Harry, gue gak mau gangguin hati Akila. Karena gue tahu dia udah jatuh cinta sama Mohan pada saat itu. Gue tahu. Dan ada yang deketin gue juga saat itu. Dan lo pasti tahu. Kata William, Yuka. Harry, ya. Kata Harry, tapi beberapa waktu yang lalu, gue ngerasa ada yang beda dan salah sama Mohan. Gue tahu Mohan punya masalah serius, tapi bomnya baru mulai nyampe. Gue tahu Mohan akan ngejauhin Akila demi kebaikan Akila. William, oke, gue nggak akan tanya lo bisa tahu ini dari mana. Harry, gue takut Akila akan jatuh ke kesedihan yang dalam. Dan ya, disinilah gue sekarang. Harry itu takut Akila sedih, sama seperti sebelumnya saat Akila hancur karena Fatah.
Nah, mungkin di saat itulah Harry ngebantu Akila lewat menjadi unknown atau orang misterius yang sering ngechat Akila. Kata William, mau coba lagi? Harry, let's see. Kalaupun iya, tunggu hati Akila kosong dulu. Kalau enggak, gue tunggu. William, kalau dia balik deket ke Mohan. Harry, gue gak bisa paksa hati orang, bro. Kata William, dan kenapa gak mencoba maju sekarang? Kata Harry, lo yang bilang gue tahu kapan harus maju, kapan harus nunggu. Ya gue pasti ngelakuin sesuatu, gak mungkin diem aja. Kata William, iya, Tante Mayang. Ya karena kan sebelumnya Tante Mayang kurang setuju ya pas Harry bilang tertarik ke Akila, karena waktu dulu itu Harry-nya mau ditahan, Akilanya masih kecil, masih kelas 2 SMP. Nah ini jawaban Harry. Nggak tahu kenapa dia cukup menyesal nolak gue waktu itu. William, ya mungkin karena ternyata lo ditahan cuma sebentar, bukan 20 tahun. Kata Harry, konyol lu. Terus kata William, kalau ditanya soal perasaan lo ke Akila atau Jara gimana? Kata Harry, beda konteks kalau udah ngomong ke situ. Gue bukan orang yang suka membanding-bandingkan sesuatu. Tapi Akila adalah seseorang yang udah lama ada. Lo paham kan? William paham. William, lo gak mau cerita ke gue soal Mohan? Kepo gue. Kata Harry, bagian cerita Mohan, maaf banget Will. Lo tahu gue akan cerita ke lo kalau gue bisa. Tapi soal dia baiknya enggak. William, iya oke. Gue respect sama keputusan lo. Nah itu dia ya percakapannya. Jadi sekarang kita tahu sejak kapan Harry kenal Akila, sejak kapan Harry tertarik ke Akila, dan sejak kapan Harry suka sama Jara. Dan di sini bisa disimpulkan kalau Harry itu ke Akila itu lebih ke cinta dalam diam. Akila udah dikagumin sama Harry dari semenjak masih SD. Dan sampai sekarang Akila pun gak tahu. Bahkan sekarang Harry sampai bela-belain, ya ini kemungkinan besar banget udah pasti unknown, orang misterius yang ngechat Akila itu Harry. Sampai sekarang Akila pun gak tahu. Bener-bener cinta dalam diam. Gimana, menarik bukan Asmara Genji itu? Yang bikin penasaran sekarang itu justru sosok Haruna. Kemana dia hilang? Apakah ada hubungannya dengan Mohan atau tidak? Karena semasa lagi kecil, Haruna itu kan dibully. Menurut kalian, di mana Haruna sekarang? Apakah ada di antara orang-orang yang sering nongkrong di teras kafe atau di Tirta Persada? Atau bahkan sosok Haruna dewasa ini belum dimunculkan, teman-teman. Bisa jadi nanti ada pemain baru ya. Semoga dengan review ini kalian bisa lebih paham dan lebih jelas ya. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa saksikan terus Asmara Genji setiap hari hanya di SCTP ya. Jangan sampai ketinggalan. Bagi yang sudah nonton video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye.